oh jadi seru juga ya ngonten gitu kan, karena bisa nyebarin cerita-cerita yang mungkin aku temuin di sana dan orang lain enggak gitu. Ya gitu sih. Jadi mulai dari perjalanan itu. Itu solo traveling pertama. Nelayan itu kalau misalnya dia pakai kapal nelayan lebih cepat nyampe ke Filipina daripada ke kapal. Sedangkan kalau kita ke arah ke Manado lah berarti ya, itu tuh harus kapal besar, kapal feri. Karena menangkap paus itu tidak semudah menangkap ikan biasa gitu kan. Pasti ada yang gugur dalam prosesinya. Nah, itu nama-nama itu dicatat dan kita doakan selama misa arwah itu. Paus itu kan gede banget ya, dan itu jadi baunya tuh anyir banget, itu kan nyebar semua gitu kan. Tapi ya kita ikutin semua, doa-doa dulu, baru dipotong-potong, dibagikan ke seluruh rumah gitu. Akhirnya ya udah saya sharing, sebenarnya lebih ke ingin cari bahan konten pribadi dan apa yang unik dari kehidupan saya sendiri gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Chandra Dewi. Chandra Dewi ini istilahnya seorang apa ya? Traveler atau apa? Traveler. Jadi, boleh perkenalan dulu Chandra Dewi. Oke. Panggilannya siapa? Ya. Asli mana? Jadi kenalin, aku Dewi namanya. Aslinya dari Tangerang. Jadi di sini ngerantau di Jogja gitu. Aslinya ya lahir dan besar di Tangerang. Terus move SMA-nya udah ngerantau dulu ke Muntilan. Terus baru kuliah dan kerja di Jogja kayak gitu. Jadi bukan orang Jogja asli ya? Bukan. Saya kirain dari sini asli. Kalau Dewi berapa saudara sih? Aku 4 bersaudara. 4 bersaudara. Kamu nomor berapa? Aku kedua. Kedua? Ya. Oh. Jadi memang keluarga di sana semua? Iya. Kalau kamu lahir dari memang asli keluarga Katolik? Asli keluarga Katolik. Dibesarkan Katolik? Yes, dari kecil orang tua aktivis gereja juga. Aktivis. Oke, jadi terus kok mulai merantau tuh mulai SMA itu berarti? Mulai SMA. Terus kan dia di asrama ya. Terus dari situ ya udah sih kayak ternyata merantau seru juga aja. Jadi kayak lanjut. Oke. Sebenarnya kamu kok ngambil tertarik untuk SMA di Vanlit, kenapa sih sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya kalau cerita soal Vanlitnya ya aku tuh pertama kali tuh dikenalin sama papa karena ya beliau alumni. Bukan juga sih. Tapi beliau suka melihat-lihat ya sekolah-sekolah karena beliau di dunia pendidikan. Nah, jadi ngelihat sekolah-sekolah mana yang Katolik yang bagus gitu kan, nggak hanya di sekitar kita aja. Kalau mungkin kita ke Tangerang ya GS, BSD itu kan udah dari kecil di sana gitu. Jadi kayak dikasih opsi, kamu mau di mana nih? Di Jawa ada nih namanya Vanlit atau enggak STC, waktu itu pilihannya Stella Dus. Kayak itu normal, anak-anak Vanlit dulu pasti kalian cewek pilihannya STC, kalian cowok De Brito. Biasanya gitu. Tapi akhirnya aku daftarnya Vanlit dan puji Tuhan yang keterima gitu. Jadi ya itu sih lebih tertarik karena kegiatannya akan di luar dari kebiasaan kita ya. Jadi kayak keluar dari zona nyaman, masuk ke asrama gitu. Dan di asrama di sana. Dan di asrama, wajib asrama semua. Terus setelah itu kamu ngambil kuliahnya antropologi ya? Iya, antropologi budaya. Di UGM? Di UGM. Kenapa kok ngambil antropologi itu? Ya. Berdasar apa? Jadi kalau antropologi itu juga dasarnya pertama sebenarnya awalnya mau psikologi. Oh, mau psikologi. Psikologi sadar waktu itu daftar di gelombang-gelombang awal kan. Tapi ternyata nggak terima. Terus ya udah mulai pembukaan yang PTN. Aku bingung kan, waduh jurusan apa lagi ya, kalau psikologi takutnya nanti ketolak lagi atau apa. Kayaknya aku harus cari jurusan yang kemungkinan keterimanya tinggi gitu. Gitu. Terus aku lihat belajar dari kakak tingkat, ada juga yang udah masuk antropologi. Terus dia bilangnya kayak gini, Dewi kan kamu suka jalan-jalan, kamu suka ketemu orang. Jurusan antropologi itu cocok banget karena kerjaannya memang ketemu orang dan jalan-jalan gitu. Terus aku kayak oke, menarik gitu. Jadi akhirnya pilihan pertama dan kedua aku sama-sama antropologi, beda kampus aja. Ya yang pertama UGM, yang kedua Brawijaya, tapi yang terima UGM. Nah terus ya udah sih, jadi pilihannya kayak gitu sih.
Jadi memang udah seneng jalan-jalan sejak dulu sebenarnya. Iya, kayak seneng saya tuh pecinta alam ya. Pecinta. Ikut mapala Sispala, berarti siswa pecinta alam. Tapi di Vanlit. iya, waktu di Vanlitnya. Jadi dari situlah sering jalan-jalan. Kalau lagi libur kita naik gunung, kalau lagi kemana gitu. Terus kamu mulai start ngonten juga tuh mulai kapan sih? Nah, kalau ngontennya itu benar-benar pertama kali tuh pas solo traveling ke NTT waktu itu. Nah ini lihat. Maksudnya kamu sebenarnya memulai dengan solo traveling itu mulai memutuskannya sejak kapan sih? Ya, jadi solo traveling itu sebenarnya nggak yang aku rencanakan aku akan solo traveling terus gitu, nggak berencana. Itu kapan itu? Waktu kuliah? Waktu kuliah saya sambil lagi skripsian, sambil kerja, terus kerjanya kebetulan bisa remote, jadi akhirnya kan ya ada uang saku orang tua, ada uang dari kantor juga, jadi kayak oke, udah bisa mulai nabung. Saya solo traveling. Solo traveling. Kok memutuskan solo traveling nggak? Biasa kalau anak-anak kadang-kala sama temen, kamu kok berani untuk mengambil keputusan untuk solo traveling? Terus NTT lagi kan? Iya NTT. Yang pertama sebenarnya karena tujuan yang target yang aku mau datangin memang prosesi Semana Santa itu ya, di Larantuka. Nah, Semana Santa ini kan yang selama masa Prapaskah itu. Nah, itu tuh mungkin susah ya mencari teman yang mau trip yang sama yang kayak aku mau gitu. Jadi teman-teman aku sekarang kebanyakan saat itu juga maunya ya trip yang ke Bajo paling. Iya, ke Bajo, naik gunung aja atau ke pantai atau yang aksesnya mudah lah gitu. Terus aku kepikir kayak kayaknya kurang menantang gitu. Terus ya udahlah sendiri aja gitu kan. Kalau Semana Santa itu kayak gimana sih, maksudnya kayak mungkin diceritain prosesi apa dan kenapa kok kamu bisa tertarik itu, tadinya lihat di mana mungkin? Iya. Nah, Semana Santa ini juga akhirnya aku diceritain sama orang tuaku juga. Dari dulu berarti udah lately lah, sebelum waktu itu. Nah, karena mama papaku ada sempat tugas juga di Larantuka, sehingga dia ngasih tahu. Sempat bertugas di sana? Iya, bertugas di sana. Sebagai apa gitu itu? Jadi ngurus yayasan untuk sekolah SMK di Larantuka. Kayak gitu. Diceritain. Jadi diceritain. Ini tradisi satu-satunya kalau di Indonesia yang masih bertahan dari zaman Portugis di Indonesia gitu. Nah, dan kerajaan Larantuka ini kan kerajaan Katolik satu-satunya di Indonesia. Kerajaan Katolik satu-satunya? Ya, bentuknya kerajaan gitu sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih ada, sama seperti kalau di Jogja ini kan sultan yang turun-temurun berdasarkan darah gitu ya. Dan di sana pun kayak gitu. Raja jadi Katolik. Masih raja judulnya gitu, pemimpinnya. Walaupun ada juga secara administratif ada segala bupati gitu ya. Nah, terus dengerlah soal Semana Santa ini yang mana waktu itu kita 2023 saat itu baru selesai COVID. Jadi Semana Santa udah sekitar 3 tahun mati, nggak ada. Off gitu, nggak ada Semana Santa karena keramaian nggak boleh keramaian. Nah, di tahun 2023 itu udah buka lagi nih Semana Santa, jadi aku pikir kayak momennya pas untuk aku datang gitu. Dan ya udah sih itu ngelihat ramai banget peziarahnya tuh sampai 6.000-an orang. Dan itu nggak cuman orang Indonesia? Enggak cuma orang Indonesia, banyak yang dari luar juga. Dari luar banyak. Gitu. Jadi ini kan tradisi utamanya di Portugis awalnya dan masih sama, bahasanya pun bukan bahasa Indonesia kalau lagi doa-doanya gitu. Pakai bahasa Portugis? Yes. Wow. Kayak gitu. Baru tahu juga sih Larantuka ternyata kerajaan Katolik satu-satunya. Satu-satunya. Jadi suatu saat kalau umat Katolik menurut saya wajib ke sana. Bukan ke Roma tapi ke sana. Ke sana dulu aja. Kalau ke Roma kemahalan. Nah, kalau kamu sendiri ini kan sebuah event spiritual ya. Iya. Pengalaman spiritual bersama Tuhan yang kamu rasain pertama kali kamu solo traveling, terus pertama kali kamu lihat Semana Santa itu apa ketika itu? Iya. Pengalaman intimmu. Pengalaman spiritual itu mungkin saat itu tuh saya posisinya lagi di fase penyembuhan juga dari
ya anak muda lah. Iya. Patah hati lah, let's say itu. Jadi baru selesai hubungan, dan mungkin itu juga salah satu alasan saya pilihnya solo traveling ya, untuk kayak lebih mengenal diri sendiri gitu. Karena trip sama teman-teman itu fun semua isinya. Tapi hahihi semua. Tapi kalau trip sendiri itu tuh akan lebih banyak waktu untuk sendiri, ngobrol sama diri sendiri, apalagi di suasana yang sangat magis lah di sana bisa dibilang gitu kan. Jadi dari situlah kayak proses mengenal diri sendiri itu menurut saya sangat terbantu dengan perjalanan spiritual itu sendiri dengan prosesi itu gitu sih. Jadi kayak pulang dari sana tuh kayak jadi orang baru aja. Wow. Kayak jadi orang yang baru gitu. Solo trip pertamamu tuh juga kamu merasakan refleksi yang mendalam sama dirimu. Iya, refleksi yang mendalam, terus juga mungkin melihat kekatolikan itu dari sisi yang lain yang mungkin biasanya kita dengan tradisi-tradisi kita di Jawa atau di sesuai tradisi Katolik Roma aja gitu kan. Ini kan kita ada unsur budaya lain gitu yang kita lihat. Gimana tuh yang kamu lihat waktu itu pertama kali yang amazed banget? Wah, kok beda banget apa ketika itu? Unik-unik aja ya, doa-doanya itu unik pertama. Walaupun aku nggak ngerti artinya juga, tapi unik karena mungkin prosesinya tuh memang lebih banyak gitu ya. Jadi nanti coba kita di share fotonya ya. Oh iya, nanti share foto boleh. Jadi dari hari kan kita kalau hari suci kan mulainya dari Kamis ya. Iya, Kamis putih. Nah, ini dari hari Rabu malam itu udah ada prosesi namanya Rabu Trewa. Rabu Trewa. Rabu Trewa ini jadi warga itu bawa kayak seng atau dipukulin tuh kan. Pukul-pukulin dan diseret-seret ke lantai. Nah, itu all over kotanya Larantuka kayak gitu. Nanti mereka beriringan gitu. Nah, itu tuh mungkin nanti harus dikoreksi lagi ya, tapi setahu saya itu maknanya untuk kita persiapan menuju Kamis Putih gitu kan. Kayak gitu. Jadi dari mulai saat itu udah silensium aja situasi kotanya gitu. Setelah Rabu itu silensium? Iya, sudah silensium. Nah, selama hari Kamisnya aku agak lupa urut-urutannya, tapi intinya adalah Kamis Putih, Jumat Agung. Jumat Agung itu kita ada prosesi bawa lilin keliling kota dan membawa patung. Nah, di sana itu terkenal ada namanya patung, 4 patung. Jadi ada Tuan Ma, Tuan Ana, Tuan Meninu, dan Tuan apa lagi saya lupa satunya. Nah, dari situ patung-patung itu yang udah dipercaya dari zaman Portugis datang itu di sini udah ada gitu patung itu. Dan itu yang kayak itu yang sesuatu yang baru yang aku pikir kayak dulu, oh ya udah tuh patung itu ya patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus aja gitu kan. Ini patung Yesus itu ada 2 macam, ada yang dia menangis, ada yang di peti, ada yang macam-macam gitu. Jadi ada jenis-jenis patungnya. Wow. Nah, hal-hal kayak gitu yang unik gitu kan. Jadi kayak melihat mungkin kalau misalnya dijelaskan secara budaya ya, ini tuh kayak menjelaskan perjalanan Yesus itu satu persatu lewat patung-patung tersebut kayak gitu. Wah, keren ya. Iya gitu. Kamu berapa lama waktu itu ke sana? Solo trip pertama? Solo trip saat itu total 1,5 bulan. Wow, 1,5 bulan. Karena itu sebenarnya udah include main ke Labuan Bajo sama Bali juga. Oh, tinggalnya di mana ketika di Larantuka? Tinggal di rumah warga sih waktu itu. Wow, itu gimana kenalan? Kenalan. Jadi kenalnya sebelum kamu berangkat atau ketika udah di sana? Kenalannya ketika di kapal. Jadi saya naik kapal. Jadi saya nggak naik pesawat sama sekali. Gile. Pesawat. Jadi dari sini dari Jogja Surabaya kapal sampai ke Maumere. Berarti sebenarnya kalau kamu naik kapal itu kamu nggak menyiapkan nanti di sana nginep di mana? Nah, itu sebenarnya saya terbantu juga karena orang tua kan ada. Ini sebenarnya tuh jauh ya, lumayan dari kota Larantukanya. Tapi mereka punya kenalan yang SMK itu kan. Jadi awalnya berencana di sana aja. Gitu, tapi ternyata di kapal ketemu yang rumahnya itu ya di kotanya. Jadi lebih enak untuk ngeliat prosesinya. Wow. Kalau misalnya yang jauh itu dia kurang lebih 1-2 jam dari kota. Ya masih mungkin akan banyak yang ke skip acaranya gitu. Jadi ya udah aku pilih di
rumah warga. Tapi Ya, 1,5 bulan Iya. solo trip sekalian Labuan Bajo sama Bali. Iya, sekalian 2 minggu terakhirnya Labuan Bajo sama Bali, turis. 2 minggu terakhirnya jadi turis. Biasa. Terus setelah itu kamu mulai ngonten juga di situ apa? Iya. Itu di situ udah mulai konten atau? Jadi saat perjalanan dari kapal pun udah mulai konten. Nah, mulai dari situlah jadi seru juga ya konten gitu kan, karena bisa nyebarin cerita-cerita yang mungkin aku temuin di sana dan orang lain enggak gitu. Ya gitu sih. Jadi mulai dari perjalanan itu. Itu solo traveling pertama. Terus kamu setelah itu kan juga sempet yang kamu jadiin highlight di Insta story itu kan Miangas sudah. Oh iya. Itu solo traveling keberapa itu? Nah, kalau Miangas itu KKN. Itu KKN terus. Ya, jadi itu sebelum aku solo traveling. Jadi timeline-nya solo traveling ke Larantuka itu 2023. Miangas ini 2022. Jadi setahun sebelumnya. Iya, setahun sebelumnya. Dan mungkin bisa itu jadi pemicu kamu. Pemicu pertama. Pengen ke jalan-jalan ya, keluar pulau ke yang sesuatu yang nggak dikenal orang. Yang out of nowhere mungkin. Yang jarang gitu ya. Jarang, ya benar. Oh, jadi Miangas tuh sebelumnya. Ketika itu gimana tuh? KKN kok bisa sampai Miangas? Antropologi tuh memang mengirimkannya kemana aja ketika itu? Ya, jadi kalau di UGM itu kan ada konsep namanya kelompoknya itu diusung oleh beberapa orang gitu ya, maksud tempatnya. Nah, waktu itu aku diajak sama temanku untuk jadi tim pengusung dan kita kayak pilih kan, ayo daerah mana nih yang mau kita propose untuk masuk ke proposalnya gitu kan. Terus habis itu lewat salah satu kenalan, tim kami itu punya kenalan yang kakak tingkat dulu tahun 2015 pernah ke Miangas. Jadi kayak, oh ini ternyata pulau paling utaranya Indonesia gini. Jauh gitu. juga gitu. Jauh juga, terus nge-scroll, oh ini menarik gini, kayak masa UGM gak mau terima gitu kan. Jadi kita pede aja. Kita ajuin proposalnya untuk ke Miangas dan akhirnya untungnya diterima waktu itu. Ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan diterima. Jadi akhirnya kita mulai cari tim dan ya berangkat ke Miangas gitu. Jadi kalau KKN tuh konsepnya universitas memberikan bantuan. Iya, jadi ya? Ada bantuan tapi lebih banyak kita harus cari sponsor atau cari dananya sendiri kayak gitu. Kamu berapa lama di Miangas tuh? Miangas itu juga 1,5 bulan juga. 1,5 bulan, itu kan dekat Filipina itu ya? Benar, lebih dekat Filipina sebenarnya. Sama Indonesia, jadi kayak ujung paling. Iya, ujung paling. Nelayan itu K-nya Sulawesi ke sana lagi. Ke atas lagi, jauh, masih jauh. Kalau di Zoom itu mungkin harus beberapa kali. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Harus tebak-tebakan karena kalau kayak di air itu nanti kelihatan biru doang. Nggak kelihatan ada pulau di situ. Nelayannya gimana? Nelayan itu kalau misalnya dia pakai kapal nelayan lebih cepat nyampe ke Filipina daripada ke kapal. Sedangkan kalau kita ke arah ke Manado lah berarti ya, itu tuh harus kapal besar, kapal feri. Kamu kesananya naik pesawat ke Sulawesi dulu? Nah, puji Tuhan kita dapat sponsor pertama dari TNI AU. Oh, gitu. Jadi TNI kita naik Hercules. Naik Hercules? Iya, naik pesawat tempur itu. Dari Adi Sucipto, Jogja, ke Manado. Wow. Manado kita tinggal di baraknya mereka 1 malam. Lalu besoknya kita terbang naik yang ATR ya, pesawat tempurnya kecil. Nah itu pindah ke Melongguane. Melongguane ini ibu kota Kabupaten Talaut, tempatnya Miangas gitu. Nah dari Melongguane baru kita naik kapal 24 jam ke Miangas. Jadi 24 jam? 24 jam, 23 jam lah. 23. Kapal gede tapi? Kapal feri, ya. Feri? Bukan feri, Ding. Itu kapal sabuk. Jadi kapal yang keliling ke pulau-pulau kecil Indonesia. Nggak terlalu gede berarti ya? Nggak terlalu gede feri, tapi termasuk kapal besar. Terus di Miangas itu kamu membawa program kerja apa KKN? Nah, iya, jadi kalau KKN kami sebenarnya banyak program kerja yang harus kita adaptasi ya. Karena kita susah akses juga untuk tahu masalah apa ya di sana. Dari awal kita sebelum ke sana, kita nggak punya akses nih untuk tahu apa yang bisa kita bantu. Kamu cuma tahu dari kakak kelas yang lalu ke sana? Iya, dan itu kan udah 2015, yang pasti udah beda banget gitu. Jaraknya udah 7 Jaraknya tahun. udah 7 tahun, iya. Pasti perubahan juga udah lebih banyak gitu. Nah, jadi yang kami siapkan waktu itu sebenarnya banyakan pengolahan hasil laut untuk kita jadi komoditi baru gitu.
Selain yang mereka jual itu kopra paling banyak. Nah, kami pikirkan, oh iya kita akan bagaimana mengolah jadi frozen food, bagaimana jadi hasil ini. Nah, waktu sampai sana kita menemuin masalah-masalah baru, terutama soal aksesibilitas, di mana percuma kita bikin kayak gitu, tapi kapalnya aja datang 8 hari sekali. 8 hari sekali? 8 hari sekali. Jadi, akhirnya sangat tidak efektif kalau kita mengandalkan, kita mau ngajarin tentang mata pencaharian baru lewat ini, tapi malah terbatas gitu. Hasilnya nggak bisa dikirim. Hasilnya nggak bisa datang langsung gitu. Akhirnya kita nyampe sana ya kami adaptasi ulang apa yang kira-kira beneran real masalah di sana gitu. Akhirnya yang kita lihat adalah pendidikan. Karena mereka sangat kekurangan guru. Karena di pulau terpencil mungkin secara mutasi juga akhirnya pembagiannya tidak terlalu banyak ya. Guru itu sangat terbatas tapi murid-muridnya itu semangat belajarnya tuh tinggi gitu. Akhirnya kita sebar tim KKN kita semuanya jadi guru akhirnya. Jadi guru selama 1 bulan itu. Iya, kita jadi guru, kita pakai materi-materi yang bisa kita akses walaupun internet gak ada ya, tapi kita akhirnya mereka udah punya buku paket, kita andalannya dari situ aja. Jadi kamu 1,5 bulan KKN itu tanpa sinyal info? Tanpa sinyal. Wow. Sinyal itu cuma sinyal SMS aja. Sinyal SMS yang @G itu kan? Iya, @G. SMS sama telepon kuat pakai telepon pulsa. Mungkin kalau Gegar Budaya pertama kali kamu di sana tuh apa sih? Ketika jadi mungkin di Jogja kan termasuk lumayan kota ya, kalau di ya, kota lah ya. Kota sih. Kota di Jogja, terus kamu hidup di pesisir ya, itu hanya pesisir nggak ya? Pesisir, berapa penduduk di sana? Penduduknya kalau kurang lebih 700-800an orang. Satu pulau. Jadi pulaunya ini fun fact-nya, luasnya itu cuma 3,15 km persegi. Yang mana UGM aja luasnya 3,5 something. Artinya 3,5 itu kalau kamu jalan muterin gitu kayaknya habis ya. Iya. Jadi tuh kita bisa jogging, ngiterin itu sejam paling. Jadi kecil banget emang pulaunya, kecil banget. Bahkan UGM lebih luas daripada Miangas gitu. Miangas lebih kecil daripada UGM. Oh iya, Miangas lebih kecil daripada UGM. Jadi itu kecil banget ya. Terus Gegar Budaya pertama kali kamu sampai apa aja? Ya yang pertama Gegar Budaya culture shock-nya itu adalah masalah apa ya, mungkin keramahannya ya. Aku pertama nggak punya ekspektasi tinggi terhadap apa ya yang di luar Jawa gitu, di luar Pulau Jawa, terutama apalagi itu di Pulau Soal. Saya pikir akan ada kayak, ini mahasiswa lagi nih kayak gitu-gitu. Maksudnya kirain mereka akan menganggap kita sebelah mata gitu. Tapi ternyata ramahnya minta ampun. Mereka sangat welcome kayak karena gitu. jarang kedatangan mahasiswa. Mereka sering kedatangan mahasiswa itu yang dari Filipina. Saya lupa bukan. Kampus yang dari Makassar itu Hasanuddin ya kalau masalah, Unhas ya kalau salah itu. Dari Unhas. Soalnya mungkin dekat juga, nggak terlalu jauh ya. Ya masih dari, walaupun sama-sama jauh ya dari Sulawesi Selatan ke utara, tapi ya dari mahasiswa dari kampus kampus di Sulawesi lah lebih banyak. Nah itu kita dari Jawa akan seperti apa, ternyata welcome banget. Nah terus sama juga masalah bahasa sih. Bahasanya kan sangat beda ya, gitu, beda, dialeknya beda. Jadi penyesuaian di situ. Kalau di Miangas itu suku apa di sana tuh? Sebenarnya di sana lebih mirip ke Manado ya. Oh. Iya, karena Sulawesi Utara gitu. Secara bahasa kayak gitu. Secara bahasanya mirip. Kalau suku sih suku Miangas namanya ya. Sukunya Miangas, cuman bahasanya mirip. Ya, lebih mirip Manado. Terus abis itu ada juga ada dialek-dialek khusus lah yang Miangas punya gitu. Terus di sana mayoritas berarti Nasrani atau Muslim? Nasrani kalau Nasrani di sana. Kristen Protestan. Oh, Protestan di sana. Jadi di sana gereja saya agak lupa nama gerejanya, tapi Kristen Protestan. Pengalaman kamu terus sama teman-teman di sana berapa orang berarti? Kita ber-23. Ber-23. Iya. Dan akhirnya di program kerjanya dijadikan ngajar. Ya, terus abis itu sama mungkin tentang evakuasi bencana ya. Jadi kita sosialisasi evakuasi bencana, kita pasang pelang-pelang untuk, karena dengan pulau sekecil itu di samudra luas itu potensi bencana itu tinggi gitu kan. Tsunami itu bisa mungkin terjadi. Karena dia juga jauh dengan
pembatas-pembatas pulau lain kan. Jauh. Sebenarnya kalau dikelilingin radius berapa meter tuh nggak ada. Bener-bener cuma satu pulau itu dia. Cuma satu pulau di itu kanan kirinya nggak ada. Nggak ada. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat nanti cek di maps aja Pulau Miangas. Itu kalau di zoom tuh mungkin harus zoom in berapa kali gitu. Terus kalau di sana mereka biasanya hiburannya apa? Kalau orang-orang? Iya, jadi sebenarnya masalah sinyal tidak ada ini tuh karena nggak kuat ketika kita mahasiswa datang. Jadi aslinya sebenarnya kalau kita mahasiswa lagi nggak ada, mereka tuh lumayan bisa lah untuk internet. Kok bisa mahasiswa datang berarti terbagi gitu? Terbagi, jadi kayak rebutan sinyal gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau hiburan ketika lagi nggak ada mahasiswa KKN ya mereka tetap bisa akses sosial media ya. Tapi yang paling mereka nggak kecanduan sama nggak kayak di Jawa gitu ya. Tapi mereka ini paling banyak hiburannya yang pertama itu main volley. Main volley itu setiap sore pasti ada main volley setiap sore. Dan itu tuh paling banyak ibu-ibunya. Ibu-ibunya. Jadi iya mama di sana itu main volley, habis itu anak-anaknya main di pantainya. Karena volley ini dekat sama pantainya. Ya udah itu sih, itu hiburan mereka gitu. Habis itu ya mungkin kumpul-kumpul untuk ibadat juga itu lumayan religius ya, lumayan sering mereka untuk bikin acara kumpul-kumpul kayak gitu. Kalau kamu ada nggak sama teman-teman mungkin momen spiritual di sana ketika datang ke pulau yang out of nowhere mungkin belum momen spiritual ya mungkin ya ketika melihat ke sana saya makin sadar kalau apa ya namanya yang bikin mereka kuat, yang bikin mereka terhibur itu justru paling banyak dari persekutuan doanya itu gitu. Dan itu yang sangat sering dilakukan, mungkin bisa hampir setiap hari persekutuan ada doanya. Jadi kalian juga in charge ke persekutuan doa. Iya, kebetulan kita setengahnya memang kita cari yang Kristen dari setengah dari tim kami gitu supaya bisa berbaur karena kalau kita gak hadir di sana juga nanti rasanya kurang enak gitu kan. Jadi kedekatan terjalin lewat persekutuan iya betul gitu. Dan kami juga tim kami akhirnya ada yang harus bertugas ikut sharing cerita, ikut memimpin doa gitu. Dan ya banyak ya kayak perayaan misalnya yang baptis kita ikutin, yang perayaan kebetulan saat itu ada juga perayaan ada yang meninggal ya, dan di situ kita harus 3 hari kita berduka di sana, artinya tuh kita temenin di depan rumah warga untuk selama 3 malam ya, itu kita main kartu, main apa, pokoknya untuk penghiburan judulnya gitu, supaya keluarga itu terhibur kayak gitu sih. Jadi kayak menarik hidup di sana. Keren. Itu tapi kamu 2022 itu belum terlalu ngonten ya? Paling cuma foto-foto biasa. Iya, belum terlalu ngonten. Jadi, makanya mungkin footage-nya tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya ada sih. Footage-nya nggak terlalu banyak. Lihat 2023 solo traveling terus nyandu ya. Nyandu. Oh, seru. Rame FYP nih gitu. FYP-nya waktu apa itu ketika kamu? Waktu menceritain Larantukanya. Saat sudah sampai di Larantuka, menceritakan tentang Larantuka itu FYP. Karena mungkin momennya juga pas, aku editnya real time, jadi masih ngebahas ini Trihari Suci nih, versi kerajaan Katolik gitu. Trihari Suci versi kerajaan Katolik. Setelah kamu dari NTT tuh kamu ada traveling kemana lagi selain? Iya, setelah NTT, mungkin yang tadi NTT itu kan saya ke Larantuka, terus sempat ke Lamalera dulu. Lamalera ini adalah satu desa kecil juga di Pulau Lembata namanya. Oh, di Lembata yang paus itu ya? Iya, di situ adalah ikut tradisi penangkapan paus. Ikutan ke kapalnya pas nggak boleh. Kan? Nggak boleh. Oh, nggak boleh itu? Nggak boleh. Jadi yang ikut ke kapal itu namanya kan jurutikam itu namanya Lamava disebut. Oh, Lamava. Nah, Lamava ini juga nggak sembarang orang, jadi itu harus berdasarkan by blood. Jadi ada ayahnya Lamava, nanti keturunan. Dan kalau misalnya tidak ada keturunan laki-lakinya, maka siapa orang paling terkuat di desa tersebut. Maksudnya yang terbukti dia powernya kuat lah gitu. Di Lembata itu. Kemarin kita juga sempat udah ngobrol sama orang asli Lembata sih. Oh iya. Cuman itu siapa namanya? Elizabeth. Jadi dia memang aslinya Lembata, cuman dia tinggal di Maumere. Oh, Maumere. Ya, dia apa namanya? Barusan podcastnya tayang
baru kemarin sih. Nanti coba dicek-cek lah. Iya, oke. Itu keren juga. Cuman dia bilang aslinya Lembata, cuman dia tinggal di Maumere. Oh iya ya, di Maumere di kotanya ya. Jadi kamu ngikutin tradisinya, cuman ya memang yang berangkat kapal itu cuma terbatas. si Lamava itu. Satu orang doang? Satu kapal. Satu kapal? Satu perahu lah ya, itu kurang lebih kayaknya 10 orang deh. Ya. Kamu cuma lihat ketika udah dibawa ke darat? Jadi tradisinya itu pembukaannya dalam bentuk dua. Yang pertama itu misa arwah. Jadi ini Katolik ya? Iya betul. Nah, Lamalera ini tradisi Katolik juga. Nah, si misa arwah ini untuk mengenang selama tradisi ini berjalan pasti ada yang gugur di laut gitu. Karena menangkap paus itu tidak semudah menangkap ikan biasa gitu kan. Pasti ada yang gugur dalam prosesinya. Nah, itu nama-nama itu dicatat dan kita doakan selama misa arwah itu. Jadi ada doa itu, terus ada kayak kita semacam menyebar lampion ke laut gitu, ibaratnya untuk mendoakan itu misa arwah. Itu di pinggir pantai gitu. Di pinggir pantai itu di tanggal 30 Aprilnya berarti. Kamu kok bisa pas waktunya 30 April, memang ngincer gitu? Karena saat itu lagi di situ terus diceritakan, ya udah saya tunggu lebih lama jadinya. Akhirnya berani yang penting bisa ikutin si Lamalera itu. Waktunya momennya pas kalian kesana aja berarti. Betul. Nah, terus itu pertama misa arwah di tanggal 30 Aprilnya. Nah, pembukaan tradisi Levanuang ya namanya. Levanuang. Tradisi berburu paus tuh namanya Levanuang. Levanuang, betul. Nah, pembukaan tradisi Levanuang itu terjadi di 1 Mei-nya, yang mana di situ kita misa juga. Jadi ini tradisinya semua tentang misa sih sebenarnya. Perayaan Ekaristi gitu di sana. Terus kita wajib pakai sarung khas Lamalera yang bentuknya ada pausnya sama ada perahunya, peledang namanya. Nama perahu kayunya itu peledang. Nah, jadi pakai itu khusus, habis itu kita misa. Nah, baru ada pemberkatan perahunya itu sebelum berangkat. Sama Romo. Iya, sama Romo diberkati dulu. Nah, baru simbolisasi ada satu peledang yang ikut yang mulai jalan. Gitu dengan si Lamava itu. Berapa lama tuh? Nah, kalau itu mereka saya tanya-tanya ya, itu bisa mungkin mereka akan ke sana kurang lebih 3 hari. 3 hari di laut untuk ngelihat, nanti kalau nggak ada ya mereka balik gitu. Nanti akan tukeran lagi, berangkat lagi, balik shift-shiftan lagi. Iya, shift-shiftan, dan itu terjadi sampai Oktober. Jadi periode Levanuang itu adalah periode bulan Mei sampai Oktober mereka seperti tradisinya adalah diizinkan untuk mencari paus di laut. Nah, terus berarti kamu ketika masih di sana ya nggak lihat pausnya di bawah? Enggak sih, enggak. Cuman jadi kayak pemberangkatannya aja ketika itu. Jadi ya soalnya saya nggak tinggal terlalu lama karena cuma sampai tanggal 1, habis itu besoknya pulang. Jadi memang dalam berapa bulan tuh mereka berburu pausnya tuh berapa banyak? Itu tergantung yang ditemukan sih sebenarnya. Tergantung yang ditemukan. Iya, tapi dalam periodikal itu. Tapi kalau berburunya masih tradisional ya pastinya bukan yang seperti Iya, bukan yang masif, yang kayak masif gitu. Kalau di Jepang itu kan pakai bom ya mereka. Iya, yang ngerusak yang lain gitu. Iya. Kalau ini enggak, mereka pakai tombak manual satu. Iya. Sebenarnya kalau kamu pernah baca juga Moby Dick itu kan dongengnya luar ya. Cuman sebenarnya kita juga punya kisah itu ya. Iya, benar. Dan itu real. Ada, itu real dan beneran, masih terjadi. Dan masih terjadi nggak saat itu. Sayangnya waktu itu sebenarnya saya pulang kan besoknya tanggal 2 Mei. Tanggal 4-nya itu udah dapat. Wah, saya kan masih ngobrol sama yang warga sana kan. Ini kakak dapat gitu. Jadi kalau ketemu paus sebutannya baleo gitu. Baleo itu kayak kita ketemu gitu kan. Ya, jadi dia udah status aja baleo. Wah, nggak lihat nih. Ya udah. Selisih 2 hari. Ya belum diizinkan. Mungkin nextnya. Mungkin next harus kesana lagi berarti. Tapi di sana juga berarti ada kayak sempat aku lihat di Instagrammu juga ada tulang-tulang paus yang jadikan. Iya, kering sih, tulang kering. Karena tulang nggak diapa-apain gitu. Tulang nggak diapa-apain. Iya, di sana banyak tulang paus. Jadi kalau pausnya setelah dapat itu dia dikonsumsi. Nah, pausnya yang pertama rulesnya adalah nggak boleh dijual. Jadi paus yang didapat itu sama sekali nggak boleh diuangin dari situ. Terus diapain? Yang pertama itu dibagikan ke para janda dan
yatim kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu Alkitab banget juga. Iya kan? Iya, dimana yang dibagikan adalah yang membutuhkan dulu di desa tersebut gitu. Nah setelah itu baru dibagikan dengan jadi barter istilahnya, barter sama orang yang komoditinya di gunung. Ibaratnya yang nanti ubi, singkong, lain-lain itu nanti mereka tukeran sama yang dari pesisir bawa paus dan makanan-makanan ikan lain gitu. Kamu sempat cobain nggak? Maksudnya masih ada stok ketika itu? Sempat cobain nggak? Kebetulan kalau di Lamanora itu nggak cobain paus. Tapi yang saya cobain paus waktu di Miangas. Jadi balik lagi di 2022 itu malah di Miangas juga kita menemukan paus. Waktu itu bukan tradisi resminya, tapi ada paus terdampar waktu kita datang ke Miangas. Terus kamu cobain itu? Iya, dan sebenarnya sama ya rulesnya, mereka pun di Miangas nggak boleh ada yang dijual belikan. Justru kalau di Miangas ketika si pausnya ini datang langsung kan semuanya datang untuk berkerumun untuk ada kayak doanya dulu. Doa dan tradisinya dari khas Miangasnya dulu untuk kayak ya mendoakan bahwa ini tuh kalau ada paus terdampar dan kita mau bagikan itu namanya sedang ada rezeki dari Tuhan. Rezeki dari Tuhan, dan itu waktu itu bertepatan dengan KKN datang. Waktu itu KKN datang. Jadi katanya ini rezeki kalian juga gitu. Kamu sempet lihat pausnya terdampar juga? Lihat, nanti ada foto-fotonya sih harusnya nanti ya kalau misalnya ketemu. Paus apa itu paus? Wah, kalau jenisnya kurang tahu ya nama jenis pausnya gitu. Nah, prosesinya itu selain doa-doa, jadi itu yang dipotong pertama adalah ekor. Ekornya itu langsung dipindahin ke mulut. Saya kurang tahu arti maknanya apa ya. Oh, dipindahin ke mulut paus. Ini yang tradisi Miangas. Ya? Tradisi Miangas ya ini ya. Iya, tradisi Miangas. Sayangnya waktu di Lamanora nggak ketemu, jadi belum bisa kasih perbandingan. Tahu, ya. Gitu. Ekor dipotong, taruh di mulutnya paus. Taruh di mulutnya paus. Habis itu darah yang dikeluarin semua dimasukin ke tanah dulu. Nah, jadi banyak dulu prosesinya, dan itu paus itu kan gede banget ya, dan itu jadi baunya tuh anyir banget. Itu kan nyebar semua gitu kan. Tapi ya kita ikutin semua, doa-doa dulu, baru dipotong-potong, dibagikan ke seluruh rumah gitu. Jadi setiap rumah punya jatah yang sama. Tapi beda ya kalau di NTT tadi kan itu dibagikan ke janda dan iya, itu yang diutamakan dulu. Kalau yang di sana langsung dibagikan ke setiap rumah karena penduduknya lebih kecil juga ya, jadi sedikit pasti dapat ya, dan mereka itu bisa stok sebulan. Karena setiap rumah juga punya freezer, jadi mereka ngestok. Rasanya gimana? Nah, rasa paus, rasa paus itu kayak daging mamalia sebenarnya, lebih ke kayak sapi, kayak daging merah itu. Iya, kayak daging merah tapi versi lebih alot gitu. Karena ya nggak tahu ya, mungkin kena kebanyakan air gitu. Doyan nggak? Nggak. Jadi nggak usah sih. Kalau menurutku nggak usah. Nggak mau lagi juga sih kalau makan paus, kayak bukan santapan yang lazim untuk dimakan juga kan. Gitu. Mereka pun dapat juga itu ya, nggak tentu kan? Nggak tentu. Iya. Kalau yang di NTT itu kan memang ada tradisinya. Ada tradisinya. Gitu. Tapi mereka juga dapatnya juga ketika seasonnya itu aja. Iya. Jadi nggak full-fullan. Terus setelah itu kamu mulai traveling lagi ke mana lagi tuh? Nah, setelah itu ke Selayar. Di tahun 2024. Nah, 2024 itu ke Selayar. Selayar itu daerah? Selayar itu di Sulawesi Selatan. Dekat Makassar itu? Makassar masih berapa jam? Masih seharian lah kurang lebih. Gitu. Pulau sendiri juga. Selayar ini juga kepulauan. Jadi kalau sebelumnya ke Miangas ke bagian utara, nah ini sekarang saya ke selatannya gitu. Sulawesi Selatan. Nah, di Selayar ini juga solo traveling yang saya datang sendiri gitu. Cuman ketemunya bukan kenalan di kapal lagi, tapi dari kenalan temen. Jadi dikenalin, ketemulah satu orang yang mau nampung, dan dari situlah jadi dikenalin sama semua warga di sana. Selayar tuh gede ya kan pulaunya? Lumayan, kalau Selayar gede. Sama Miangas? Oh, jauh. Lebih gede. Karena Selayar itu juga kepulauan bentuknya. Jadi ada beberapa pulau-pulau lain. Gitu. Nah, kalau di Selayar ini mungkin yang lebih memorable bukan lebih ke tradisinya, tapi wisatanya tuh udah lebih siap. Dia lebih terkenal kan kayaknya. Lebih dikenal. Kalau Miangas tuh kayaknya memang jauh. Iya. Selayar kayaknya udah pernah.
udah pernah dengar juga sih, kayak dan tempat lebih wisata. emang lebih destinasi. aksesibel juga sih, ya gitu. Jadi lebih pengalamannya beda lah ya, Beda. kayak turis, lebih kayak turis kali ya. Terus kamu mulai juga buat platform kenal.id itu. Kenal.id. Nah, itu betul. sebenarnya apa gara-gara kamu suka untuk ketemu orang, terus kamu traveling dan sebagainya, terus kamu bikin platform ini atau gimana? Iya, Motivasi jadi awal. pertama sebenarnya memang dari keresahan aku pribadi sebagai perantau gitu ya. Sebenarnya terakhir aku solo traveling itu ya Selayar, setelah itu nyampe ke Jogja full isinya kerjaan aja gitu, full kerja, dimana teman-teman juga udah mulai pergi ke Jakarta misalnya atau ke kota lain lah. Kamu stay di sini? Saya stay di sini gitu kan, pekerjaan di sini, jadi akhirnya wah teman-teman dari mana lagi gitu kan cari temannya gitu. Dan waktu itu memang aku udah lumayan aktif di TikTok juga, ada TikTok namanya Jogja Live, itu punya aku juga untuk aku menceritakan keluh kesah tentang hidup di Jogja lah gitu, tentang hidup di Jogja sebagai perantauan. Dan dari situlah tercetus iseng aja sih waktu itu kan, ayo siapa yang mau di Jogja, mau aku set up dinner random sama orang-orang tapi nanti aku sesuaiin deh umurnya gitu kan. Ternyata dalam satu malam itu aku posting cuma tengah malam sebelum tidur jam 1-an gitu. Cuman pikiran random yang diposting gitu. Diposting jam 1 pagi. Besok paginya mau berangkat kerja tuh aku buka kan spreadsheetnya dari formnya. Loh, 100-an orang ini yang daftar. Banyak banget gitu. Aku nggak expect gitu kan. Ternyata rame banget yang daftar dan itu masih bergulung terus. Jadi dari satu video aja tuh yang daftar bisa mungkin 200-an orang. Wow. Total gitu. Jadi kayak kok banyak gitu. Aku mulai rutinin akhirnya dari tahun lalu ya, 2025. Oh, baru 2025. Iya, baru tahun 2025 gitu. Dan dari situ mulai rutin, mulai banyak yang ikut dan akhirnya oke deh ini harus dinamain nih. Namanya adalah kenal.id akhirnya. Kamu platformnya bergeraknya di IG aja apa di mana? IG, TikTok, Threads saat ini. Kenal.id itu gimana sih maksudnya kayak setupnya gimana? Iya. Misal aku daftar nih satu orang terus gimana? Ya, jadi daftar, habis itu pilih pertama budgetnya. Jadi kita setiap kota, by the way kita udah di 4 kota, Jogja, Solo, Surabaya, Semarang. Oh. Iya, jadi di Semarang nih kan. Maksudnya di Semarang. Iya, nah. Itu untuk single aja atau untuk bebas? Bebas. Bebas, karena ini tujuannya semuanya memang ekspektasi adalah untuk mencari teman. Cari teman atau cari circle baru gitu. Nah, jadi daftar, pilih budgetnya, pilih kotanya, lalu nanti tunggu sampai konfirmasi dari kita tim panitia untuk kita kan ngumpulin dulu orangnya siapa. Lalu nanti H-1 kita akan infoin kamu dinernya di cafe ini gitu, itu di restoran ini. Karena restorannya memang kita nggak kasih tahu dari awal gitu. Karena kita kan akan ngelompokin dulu nih sesuai yang cocok yang mana gitu. Terus baru kita infokan gitu. Lalu di hari H-nya udah tinggal datang aja dan nanti disampaikan sama waitersnya untuk duduk di meja yang atas nama kenal, udah terus ngobrol. Terus di situ ngobrolnya ada admin tertentu atau? Nggak ada. Jadi cuma dikumpulin aja? Iya. Kamu cuma tempel, lepas? Lepas. Dan itu ternyata yang bikin cocok justru. Oh. Karena apa? Apa? Berberapa orang? 5-7 orang. Jadi kamu batasin tiap kelompok tuh 5-7 orang. Minimal 5, maksimal 7. 7 atau 8 lah. Ternyata yang bikin seru itu adalah ketika nggak ada hostnya. Karena apa? Karena mereka tuh benar-benar pure temenan jadinya. Secara nature. Karena saya percaya ya, manusia itu genuinely akan ngobrol kalau dia udah sama-sama bertujuan yang sama gitu kan. Mereka pasti akan ngobrol gitu. Nah, kalau misalnya ada beberapa pertemuan yang saya ikuti, kalau ada hostnya itu cenderung artificial gitu. Jadi kayak diarahkan. Ada nahkodanya. Ada nahkodanya dan akhirnya yang ngikutin arahnya si host aja gitu. Nah, akhirnya dengan cara yang ini ternyata sekarang udah 400 lebih dinner yang berlangsung selama kurang lebih 11 bulan ini. Dan so far mereka puas ya dengan pertemuan kayak gitu. Nah, kamu sendiri sebagai foundernya mungkin ya lah. Pernah nggak nyemplung di salah satunya? Pernah. Nah, itu rasanya kamu pengalamanmu sendiri gimana dari sudut pandangmu? Iya, jadi ngerasa ya deg-degannya. Saya sendiri juga kalau datang kan Ketika yang pertama itu juga
Oh ya, yang pertama itu ya. Pertama kan kamu ikut sendiri. Iya, aku ikut sendiri. Gimana? Nah, itu tuh kayak apa ya? Nggak tahu mau ngapain ya gitu kan. Awalnya nggak tahu mau ngapain, kita nggak nyiapin apa-apa juga, nggak ada game, nggak ada apa. Tapi ternyata seru banget waktu pertemuan pertamaku. Grupnya juga masih ada sampai sekarang gitu kan. Dan itu tuh ternyata ya sharing tentang pekerjaannya, sharing tentang love life-nya, kayak gitu-gitu banyak aja. Wow. Tuh. Jadi seru. Dan waktu itu kita juga kayak sampai restonya tutup. Pokoknya fun lah. Berarti kamu kalau yang di beda-beda wilayah tuh kasih satu in charge di situ atau kamu sendiri semua yang kita semua tim berapa yang orang kenal ini berempat. Kita berempat dan itu kita masih handle online semua. Di Jogja semua berarti biasanya. 3 di Jogja, 1 di Surabaya. Oh. Gitu. Jadi masih handle-nya online semua. Handle online. Book cafe gitu aja, pokoknya online semua. Iya, karena kita yang penting udah jalin kerjasama juga sama si restorannya ya. Jadi kita udah tektokan, udah enak, udah ngasih tahu kayak gimana. Makanya restoran itu jadi salah satu mitra yang terpenting buat kami juga gitu. Karena mereka yang ada di lokasi gitu. Keren ya, keren. Jadi kalau kenal ID ini kan tadinya dari ide yang random mungkin, terus dilepas gitu aja. Pada awalnya mungkin kamu tidak terpikir untuk mencari profit di sini. Tapi kan kalau ini semakin besar, platform semakin besar, otomatis kan semakin butuh profit. Nah, ya. Gimana kamu memaintain itu? Iya. Jadi kalau misalnya kenal ID ini memang dari awal nggak berencana jadi bisnis yang panjang gitu ya. Tapi kebetulan karena saya pekerjaannya waktu itu memang 3 tahun di dunia edukasi bisnis. Jadi saya belajar juga ya tentang bagaimana membangun bisnis dan untuk sustainability kita perlu duit operasional gitu. Perlu duit operasional, perlu bayar karyawan dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya dari HTM tersebut sih kita ambil profit dari situ. Jadi ya kita lempar harga itu sudah ada profit untuk kami. Udah dikasih margin. Iya, dan kami juga secara profesional ke restoran itu bukan kerja sama kolaborasi yang kita pakai dia cuma-cuma, enggak, tapi kita tetap bayar si restorannya gitu. Jadi kita ambil keuntungan dari margin tersebut gitu. Nah, dari situlah kita kumpulkan dengan jumlah dinner yang lumayan sering, ya terkumpul lah gitu. Lumayan ya. Iya, jadi kita udah seperti perusahaan yang punya target. Kita punya minimum suatu minggu harus tercapai berapa orang kayak gitu. Tapi juga berdampak sosial ya. Berdampak sosial, iya. Jadi kapan lagi bisnisnya juga menghasilkan. Kalau dikenal sendiri tuh ada nggak sih maksudnya yang terus mereka berlanjut? Mungkin jadi kayak ini kan kayak apa ya, kalau ketemuan gitu nanti dapat jodoh malah gitu. Ada nggak yang seperti itu juga? Jadi kalau untuk yang dapat jodohnya kita nggak bisa bilang itu jodoh atau apa, tapi ada yang pacaran. Ada yang pacaran, ada yang waktu itu mau sampai mau dilamar, tapi ya ada beberapa kisah lah nggak jadi gitu. Terus habis itu ada juga yang dapat partner bisnis baru. Ada juga yang dapat klien baru gitu. Jadi banyak yang mereka hasil-hasil yang ikut kenal ini. Jadi bisa kayak connect usaha juga. Iya, connect usaha. Banyak orang marketing karena biar ketemu calon-calon klien gitu. Orang-orang baru itu ya. Ya, orang-orang baru. Karena yang penting kan kita sebenarnya ketemu orang baru. Walaupun kita nggak tahu tujuan dia sebenarnya apa atau backgroundnya apa, tapi kita memperbanyak relasi dulu gitu. Dari situlah kita bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Ini kan termasuk platform yang mempertemukan orang-orang random. Jadi bagaimana kamu background check-nya, terus filtrasinya, ngefilter orang-orang yang ikut itu? Kamu kadang-kala kan ada beberapa oknum ya, yang orang yang mungkin niatnya nggak baik, terus mereka masuk lah. Kamu gimana cara kamu memfilter itu? Di Kenal ID. Jadi kalau untuk niat orang kita nggak bisa kelihatan ya dari awal. Tapi yang pasti kami make sure ke semua pesertanya ini bahwa Kenal.id ini adalah wadah untuk kalian sampai ketemu. Setelah itu sebenarnya sudah jadi urusan personal masing-masing gitu. Jadi yang kami lihat adalah dengan mitra kerja sama kami itu yang kami ibaratnya jadi CCTV kami lah untuk melihat kayak
ya ini kan public space, tolong untuk mejanya juga jangan ditaruh di sisi yang private gitu, pokoknya tetap di public semua. Kita nggak pakai meeting room atau VIP room, nggak. Kita malah nggak sarankan dengan mitra tuh jangan di tempat yang tersembunyi, justru di public space aja, dan itu memberikan rasa aman untuk semua peserta kenal gitu. Jadi memang selama ini ya oke ya berarti? Oke, so far sih. Kamu juga di beberapa kontenmu juga kamu share tentang Funlit gitu. Itu pemicunya sebenarnya mulai kenapa sih kok tergerak untuk share setelah mungkin kamu melewati fase kuliah dan sebagainya, itu kan zaman SMA, tapi kamu nge-share-nya kok baru-baru ini? Oh iya, bener sih. Maksudnya ini kenapa? Saya akhir-akhir ini emang lagi sharing banyak yang terjadi di justru yang lalu-lalu ya, yang tentang KKN lah, yang soal traveling lah. Karena pertama posisi ini aku sebenarnya baru resign kan dari pekerjaan. Jadi baru 6 bulan lah kurang lebih kalau dari Mei ini baru resign, dan sehingga baru punya waktu luang untuk lebih banyak nulis, lebih banyak konten gitu kan. Sebelumnya mungkin lebih banyak di pekerjaan. Nah dari situlah mulai kayak oke, memang dari dulu aku pengen banget ngebangun personal brandingku sendiri gitu. Jadi ya pengen konten lah intinya gitu kan. Jadi akhirnya bahan-bahan apa ya? Oke, mulailah aku melihat yaudahlah ceritain pribadi dulu lah, apa aja yang bisa diceritakan gitu kan. Akhirnya menceritakanlah salah satunya tentang Funlit, karena saya pikir pengalaman yang unik juga loh untuk tinggal di asrama gitu kan. Nggak semua orang ngerasain tinggal di asrama. Jadi akhirnya sharing tentang itu, tentang seberapa istimewanya sekolah ini, yang mana ini jadi pusat persebaran agama Katolik pertama di Jawa gitu kan. Jadi akhirnya ya udah saya sharing, sebenarnya lebih ke ingin cari bahan konten pribadi dan apa yang unik dari kehidupan saya sendiri gitu. Muntilan jadi Bethlehem Van Java. Ya? Betul. Jadi kamu mulai dari masa-masa SMA itu, terus kamu mulai KKN dan sebagainya karena memang ada waktu luang itu ya? Iya betul. Mulai nulis lah lebih tepatnya. Ya sebenarnya kalau kamu kontenmu ini kan juga konten-konten yang kamu share itu traveling, terus tentang perjalananmu dalam SMA, asrama dan sebagainya, itu terkait dengan studimu ketika di kuliah. Itu gimana kamu menghubungkannya? Iya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya ternyata yang saya lihat ya, garis benang merahnya itu adalah gimana kita menjalin hubungan dengan manusia lain, dengan berbagai budaya, berbagai latar belakang gitu. Dan itu yang saya lihat sebelum memilih kuliah antropologi ya, itu tuh ya dari di asrama. Karena Funlit itu isinya adalah sebenarnya Indonesia mini gitu. Dari Aceh sampai Papua ada temen yang satu angkatan tuh dari Aceh sampai Papua ada, di setiap pulau pasti ada perwakilannya gitu. Jadi dari situ saya mungkin udah lumayan mengamati kayak ternyata yang ini cocok dengan yang ini, gimana orang berdinamika dalam selama 3 tahun itu kelihatan lah kayak gitu. Dan muncul apa yang namanya rasa penasaran untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kenapa sih orang ini cocok sama ini, kenapa sih orang ini bisa melakukan ini di hidupnya, berarti pasti dia punya faktor lingkungan yang besar gitu. Nah, setelah kayak ternyata ini ada yang dipelajari di dalam ilmu antropologi. Kaitan dari personalnya. Iya, ada kaitannya. Dan lately selama belajar pun akhirnya menyadari yang mungkin salah satu tulisan saya itu tentang gimana Romo Funlit saat itu, lupa tahun berapa, tapi saat itu beliau datang ke Jawa itu kan sebagai bule gitu, dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa, tapi cara dia masuk itu sama seperti para antropolog ketika meneliti sebuah tempat gitu. Dengan dia masuk ke kebudayaannya, dengan dia belajar bahasanya, belajar budayanya, dia main gamelan bahkan saat itu bahkan Romo Funlit itu diceritakan lebih bisa bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia gitu, karena sampainya di Muntilan yang mana orang berbahasa Jawa semua kan. Gitu. Dan itu persis seperti para antropolog lain yang saya baca ketika ke Indonesia ya belajarnya adalah bahasa daerahnya, bukan bahasa Indonesianya gitu. Kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itulah Romo Funlit saat itu bisa mendapat hati para kepala-kepala desa di Muntilan dan
membaptis mereka dan mulai menyebarkan keagamaan. Jadi masuk ke kultur cuman tanpa mengubah kultur itu sendiri. Tanpa mengubah kultur itu sendiri, betul. Jadi bukan dengan cara yang paksaan, tapi dengan cara yang sangat smooth, walaupun takes time gitu. Nah, lebih lama pasti. Dan mendengar kisah-kisah itu kayak, oh menarik ternyata gimana ilmu antropologi ini udah ada dari zaman kapan, dan penasaran aja apa yang bisa kita lakukan di zaman sekarang juga gitu. Sebenarnya antropolog favoritmu atau idolamu itu siapa sih? Waduh. Kan kamu belajar, siapa tahu kamu kan ada ketertarikan minat di bidang ini juga kan. Iya. Kalau dilihat dari kamu traveling, kamu mengenal orang-orang baru dan sebagainya, terus kalau kamu ada nggak sosok lah, nggak usah dibilang antropolog, mungkin terlalu spesifik. Sosok favoritmu yang menginspirasimu itu siapa sebenarnya? Sosok favorit ya, favorit mungkin dosen sendiri aja ya. Dosen sendiri ya, karena udah melihat langsung gitu kan. Gimana sih? Dosenmu siapa itu? Boleh di-mention? Ya, boleh mention. Namanya Mas Pujo Sumedi. Ini pasti lumayan apa ya namanya, kalau para mahasiswa antropologi se-Indonesia mungkin taunya UGM ini ya Mas Pujo ini. Mas Pujo. Jadi fun fact, kalau di antropologi kita itu harus manggil dosen itu Mas. Mas dan Mbak. Jadi kalau Mas dan Mbak. Iya, kalau kakak tingkat malah kita nggak boleh panggil Mas Mbak. Harus nama. Karena Mas Mbak itu untuk yang dituakan itu dosen. Nah, dosen yang dapat panggilan lain selain Mas Mbak ya cuma beberapa orang yang profesor, ya kita panggil Prof gitu. Sebenarnya Mas Pujo itu sudah profesor, tapi dia mau tetap dipanggil masih melekatnya Mas, dan dia maunya panggil Mas juga, dia nggak mau dipanggil Prof gitu. Yang dilakukan dia apa? Nah, beliau ini yang kenapa saya sangat terkesan ya, karena beliau yang menceritakan paling banyak tentang bagaimana pendekatan etnografi dalam antropologi, di mana kita harus melebur, kita menjadi mereka, kita menghilangkan kata lian itu kan orang lain gitu kan. Nah, kita bagaimana untuk melebur dan berbaur dengan masyarakat itu lewat tulisan-tulisan etnografi nantinya. Etnografi. Nah, etnografi. Nah, itu sebuah pendekatan lah. Nah, dan itu yang saya salut lah dari Mas Pujo. Mas Pujo ini sebenarnya lebih banyak penelitiannya itu di Jerman atau di Indonesia itu tentang ekologi gitu. Oh, ya ekologi sekarang ini lagi sangat diangkat di mana-mana, banyak juga yang melek ekologi. Betul, melek ekologi. Kalau di Katolik pun kita sedang dalam pertaubatan ekologis. Laudato Si itu loh. Laudato Si, gerakan itu udah di mana-mana. Gitu. Balik lagi ke Kenal ID kali ya. Kalau Kenal ID itu kan kata kamu udah arrange 400 dinner. Dinner apa harus dinner atau? Dinner, saat ini kita harus dinner. Harus dinner. Jadi nggak bisa lunch atau breakfast bareng. Kita produk utamanya dinner. Kenapa kok kamu pilih dinner? Dinner ini balik lagi kita ngelihat behavior orang makan malam. Dimana apalagi kita di Jawa, ya sebenarnya Indonesia Raya ini kan kita paling banyak untuk ngobrol sama orang itu ya di momen makan bersama gitu. Iya, setelah kerja makan bersama, makan yuk, makan di mana yuk, makan malam di mana, dinner di mana gitu. Nah, itu kan hal yang wajar kita alami. Bahkan di keluarga sendiri juga kita makan malam ya bareng gitu kan. Nah, jadi makan malam itu menurut saya adalah wadah paling tepat untuk kita mengenal, ngobrol, santai sama orang lain gitu. Terus ada momen-momen yang hangat yang kamu tangkap ketika selama Kenal ID 11 bulan ini apa? Ya, jadi mungkin kalau yang saya ikuti sendiri ya itu kan terbatas ya, nggak banyak yang saya lihat. Tapi dari kisah-kisah yang lain yang mereka cerita gitu kan ke kami, itu banyak yang mengharukan jujur. Karena apa? Banyak yang misalnya sedang dalam proses untuk dia punya sebuah trauma untuk nggak mau ketemu orang, dia lagi mengurung diri. Tapi dari beberapa konten-konten kami yang kami bilang, kami tuh yang sering kami suarakan adalah ayo keluar dari zona nyaman kamu, ayo kenal sama orang baru. Ini adalah cara kita untuk menemukan diri kita yang lain itu dengan ketemu orang lain. Nah, hal seperti itu yang kita sering suarakan gitu kan. Dan akhirnya ada orang yang bilang kayak, Kak terima kasih karena kenal.id, saya yang tadinya udah 3 bulan mengurung diri di rumah,
berani ketemu orang baru gitu. Wow. Berani untuk ketemu orang baru dan ternyata mereka sangat welcome. Ternyata dunia nggak sejahat yang saya pikir gitu. Wah, itu rasanya tuh kayak heartwarming banget gitu. Komplimen banget kayak untungnya juga dia ditemukan saat itu dengan orang-orang yang memang sangat baik-baik gitu kan. Jadi itu yang momen yang aku paling ingat, dan itu waktu itu masih awal-awal banget kita ada. Dan itu yang membuat aku makin yakin ini harus lebih sering diadakan gitu. Positif. Iya, ini positif. Tadinya saya pikir jujur emang cuma buat orang cari pacar. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Ternyata enggak, jauh di luar itu gitu. Jauh lebih personal ya. Wow. Kayak gitu. Terus mungkin yang berkesan juga ya, banyak saat kita belum ada di kota-kota lain. Waktu itu banyak yang dari Jakarta, dari Surabaya rela datang malam itu doang untuk ikut dinner di Kenal ID. Itu wow, luar biasa. Lumayan kaget ya, ternyata orang rela-relain juga nih untuk datang ke Jogja gitu. Keren. Mungkin ada rencana ekspansi kemana lagi nih? Ya pasti, kita ekspansi, kita rencana di semua kota besar di Jawa itu. Next ya, kita mau ke Jakarta, Bandung. Jakarta itu cukup kompleks, Bandung juga. Betul, tapi iya, kenapa saya mulai di Jogja, bukan di kota kelahiran saya sendiri, bahkan bukan di Tangerang, bukan di Jakarta. Itu lebih ke karena permasalahan ini saya temuin waktu di Jogja, karena saya kesepiannya kan di sini. Kalau di sana saya nggak kesepian, gitu. Banyak teman-teman mas kecil gitu kan. Nah, karena kesepiannya di sini dan saya merasakan itu di sini, dan saya pikir di Jakarta itu memang udah lebih banyak platform seperti kami. Ya, sudah lebih banyak. Makanya masuk setelah kamu sustain di sini, terus di Semarang dan Jawa Tengah itulah pokoknya. Terus kamu baru coba ke barat. Baru coba ke barat. Mungkin secara bisnis, secara brandingnya, justru saya mau membangun ini dari kota keduanya dulu gitu. Ibaratnya kalau di Indonesia kan ya ini kota Jogja kan bukan kota utamanya. Iya, bukan kota nomor satunya. Iya, bukan kota nomor satunya. Tapi ternyata dari kota kedua aja kita udah dapat traction yang oke gitu kan. Nah, dari situlah lebih pede nih untuk kita berjuang di ibu kota gitu. Dengan membawa track record yang udah lebih banyak gitu sih. Dan banyak cerita-cerita ya ternyata itu. Iya. Kan kalau di bisnis kita perlu provennya dulu kan. Apa yang sudah proof gitu. Udah proof berhasil, dan dari situlah nantinya lebih lancar harusnya. Ya. Jadi kamu sebelum memang Kenal ID ini kan terbentuk juga memang berdasarkan kamu ikut business education dan sebagainya. Terus di business education yang kamu ikutin tuh kamu sempat belajar di mana sih, di platform mana atau di mana sampai ketemu Pak Sandi juga waktu itu? Jadi saya itu sebagai penyelenggaranya. Jadi saya itu bekerja di penyelenggara workshop bisnis. Sehingga saya tuh bagian yang nyari siapa pembicara yang cocok untuk membahas tentang ini. Nah, waktu itu bergerak udah di 2 perusahaan yang berbeda ya, tapi itu satunya online, satunya offline. Cuman yang mungkin yang sangat tergerak itu yang ketika offline ya, karena kan bertemu langsung sama para pengusaha-pengusahanya, bertemu langsung dengan para pembicara-pembicara hebatnya. Nah, salah satunya Pak Sandiaga Uno. Waktu itu kita undang untuk sebuah acara di Jakarta. Jadi saat itu walaupun kantor saya di Jogja, kalau event itu di Jakarta. Jadi kamu ke sana juga ya? Kayak sering bolak-balik Jakarta. Ya, Jakarta Jogja 3 kali seminggu gitu kurang lebih. 3 kali seminggu. Sebulan, sorry. 3-4 kali sebulan gitu. Nah, setiap weekend ya jatuhnya ke sana, ke Jakarta. Nah, ya jadi sebenarnya materinya lumayan bisnis yang levelnya itu middle to high gitu. Jadi yang udah omsetnya yang jauh lebih besar gitu. Menengah ke atas. Menengah ke atas, dan itu cara membesarkan bisnis yang levelnya udah setengah nih, udah bukan UMKM lagi, mereka sebenarnya udah di tengah gitu, udah medium dan untuk lebih besar lagi. Maka pembicaranya pun seperti yang waktu itu membahas tentang IPO. Jadi gimana membuat bisnis itu IPO. Nah, dari situlah saya ngeliat, ternyata, dan itu tuh masih banyak anak mudanya, dan itu yang mungkin saya tergerak gitu ya. Anak mudanya aja udah pada ikut workshop yang kelas berat kayak gini gitu. Masa saya nggak buat sendiri, saya yang dengerin materinya, saya yang mengedit PPT-nya gitu kan. Terus kamu akhirnya buat PPT-nya. Iya, dari situlah saya tergerak untuk
kenal.id ini ternyata secara prinsip-prinsip bisnisnya sebenarnya udah kuat gitu, udah bisa untuk lebih besar gitu. Maka saya fokuslah coba dikenalin. Gitu. Oke. Jadi kamu ini akhir penutupan ya. Kamu mungkin kalau dalam studimu juga kamu mungkin sering kali buku favoritmu tuh apa sih? Buku favorit ya. Kalau dalam studi antropologi itu bukunya judulnya Tempat Terbaik di Dunia. Tempat terbaik di dunia. Ini saya sering bahas juga di apa sih namanya? Di Threads ya. Di Threads. karena itu lumayan jadi pintu masuk. Saya suka untuk antropologi juga. Habis itu Tempat terbaik di dunia. Tempat Terbaik di Karangan Dunia. siapa ini? Rose Van Volk kalau nggak salah ya namanya. Sebenarnya saya cek lagi. Nah, dari buku itu seorang antropolog di Belanda. Dicek bentar. Iya, cek dulu deh bentar. Ini Ron van Voors. Nih. Tempat Terbaik di Dunia. Ron van Voors. Nah, ini adalah seorang antropolog Belanda yang tinggal di kampung di Jakarta waktu itu. Kampung yang sangat kumuh lah waktu itu. Dia ceritanya itu di pesisir, saya agak lupa mana daerah Jakartanya. Tapi di pesisir Jakarta yang sangat kumuh, dan di situ bayangin bule, cewek, tinggi, gede badannya harus tinggal di mereka dan belajar bahasa Indonesia, belajar gimana dinamika di situ kayak gitu sih. Jadi mungkin dari si buku inilah aku terinspirasi untuk menjelajah untuk traveling itu ya. Travelingnya salah satunya itu. Jadi nggak sekedar traveling yang udah ada video drone-nya gitu kan. Orang kan sekarang traveling di Pesona Indonesia pasti ada drone-nya gitu. Nah, ini tempat-tempat yang dikunjungin masih jarang-jarang ditemuin gitu. Pengennya dan tuh. Dan kamu lebih bukan ke dokumentasinya tapi ceritanya. Ceritanya, betul. Terus bagaimana kamu masuk ke situ, akulturasi, bukan akulturasi, masuk ke kulturnya mereka kali ya. Betul, masuk ke kulturnya mereka. Oke. Mungkin ada quote-quote tertentu yang kamu biasa kutip jadi quote favoritmu, atau mungkin kamu punya quote sendiri? Ada nggak? Quotes ya. Wah, mengutip. Atau ayat Alkitab juga boleh kalau ada. Mungkin kalau dari aku itu mungkin ini kali ya yang menggambarkan kehidupanku aja ya. Menggambarkan kehidupan, satu kalimat itu adalah cobalah semua hal yang ada di dunia selagi ada kesempatannya sih gitu. Jadi menurutku apa yang terjadi sekarang itu karena nggak pernah takut untuk coba. Jadi mungkin teman-teman yang seumuranku atau di bawahku yang masih kuliah dan lain-lain gitu merasa apa ya tujuan hidupnya, karena aku pun ya akan selalu ada pertanyaan itu ya. Jadi cobalah sesuatu hal selagi ada kesempatannya. Oke. Itu aja, thank you banget buat Dewi waktunya. Mungkin ada pesan-pesan juga buat teman-teman di sini yang nonton, sorry. Iya. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Iya, kesan-pesannya ya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton ini, yang pertama adalah tadi cobalah banyak hal yang bisa kalian lakukan selama masih ada kesempatannya gitu ya. Lalu ini kali ya, mulai perhatikan apa yang ada di sekitar kita gitu. Karena mungkin kalau misalnya ngeliat juga apa yang aku temuin, apa yang aku jadikan bisnis bahkan itu kan adalah hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita semua gitu. Jadi mungkin lebih peka sama apa yang terjadi di sekitar kita. Karena aku juga ngeliat ya saat ini kita lebih banyak fokus sama HP kita sendiri, lebih individualis. Nah, mungkin pesan-pesannya supaya kita lebih bisa peka dengan lingkungan sekitar, lebih bisa berbaur, lebih bisa humble sama orang, kayak gitu-gitu. Oke, thank you banget Dewi buat waktunya. Teman-teman jangan lupa follow Dewi di IG-nya. Chandra Dewi 280. Chandra Dewi 280 dan kenal.indo. Kalau kenal.indo. Itu yang Instagramnya. Instagram dan TikTok. Semua itu ya, pokoknya kenal.indo. Oke, itu aja. Thank you banget. Teman-teman jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen untuk video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Dewi ini. Yeah. Thank you. Thank you.